Halo Observers, salam Forensikers kembali di Jurnal Forensik File bersama saya Denny Darko dan Dr. Sumiastri Purwanti. Dok, tambah kurus dok. Selamat siang, puasa. Oh puasa. Soalnya suka masuk YouTube-nya Denny Darko, katanya kok anu banget, gendut. Oh. Jadi memang selama 2 bulan ini berusaha menurunkan berat badan dan sudah turun 4,5 kilo lah. Oh, atau main sepeda, ikut Pak Ganjar ya, di Semarang. Dok, ada satu kasus yang akhirnya, ya ini sebenarnya orang dulu bilang kan ada kopi sianida, ini sekarang ada sate sianida. Ya. Dok. Nah, nanti kita akan ke kopi juga. Cuman ada banyak hal yang mau ditanyakan tentang ya sate sianida. Kalau secara singkat prosesnya kan semua orang sudah tahu. Iya. Nah, tapi kita sekarang pengen ngobrol dulu dari ini tuh kan. Ini direncanakan atau tidak sih dok? Waktu itu apakah memang spontanitas atau bagaimana? Terus kalau misalkan dia ojol, saya nggak mengikuti terlalu detail, kan dia langsung bisa ke tracking atau gimana sih yang dokter tahu? Yang saya tahu tuh si pelaku sudah berencana karena udah membeli sianida ini sebulan sebelumnya di bulan Maret ya, online dia udah beli ya. Dan dia katanya sakit hati sama yang mau dikasih sianida ini. Ya, kalau ojol kan berarti kan ketahuan aplikasinya dia yang nggak pakai aplikasi. Oh, dia tidak pakai aplikasi ya? Langsung? Dia langsung dan memang udah berencana kayaknya pakai jaket, pakai hijab. Maksudnya menyamarkan identitas? Iya, ternyata dia sehari-hari tidak berhijab. Oh. Dan memang ketemu juga sih kata jaketnya yang dipakai waktu itu dan dia pinjam motor. Dan ya polisi bisa melacak lah kan CCTV di mana-mana. Iya. Tapi ini sebenarnya jadi kayak drama, apa ya, film drama gitu, karena yang di target malah nggak dapet, terus dibawa pulang ojolnya, dan iya kita sebagai orang Indonesia kan lihat makanan terus mubazir, ya dimakan gitu loh, bukan karena itu haknya atau bukan, tapi memang dimakan. Terus akhirnya kan sempat dibawa ke rumah sakit ya dok? Iya, ya memang sih kalau di kita sekarang ini memang harus hati-hati dikirim makanan siapapun, apalagi nggak jelas kan juga harus hati-hati. Bukan si calon korban aja si bapak itu, tapi mungkin teman-teman yang di sini juga memang harus hati-hati. Kita nggak tahu maksud orang, dan ternyata karena memang eman-eman satenya nggak dimakan terus dikasihkan ke keluarganya, ternyata yang jadi korban anaknya, padahal istrinya ikut makan juga. Terus anak yang lain juga ikut makan, tapi mungkin karena daya tahan si anak ini berpuasa dan drop, jadi tidak tertolong. Ya gejalanya ya seperti itu, mual, muntah, pusing, dan itu tanda-tanda memang keracunan sih, seperti itu. Iya. Nah terus akhirnya itu bisa dilacak, itu bagaimana sih dok ceritanya itu? Kalau saya dari media juga, dari teman-teman di Polda Jogja, kan ini kasusnya di Polda Jogja ya katanya memang dari nomor kendaraannya itu yang dipakai dia. Jadi CCTV mungkin ya? Iya, CCTV ya. Karena kan blind kan, dia juga udah berencana nggak pakai aplikasi. Padahal setelah ketangkap sekarang dia punya aplikasi itu, jadi udah berencana dia. Oke. Nah sebenarnya sianida ini tuh digunakan untuk apa sih dok? Sianida itu dalam kehidupan sehari-hari kan dipakai juga loh, dari plastiknya itu. Emas juga ada kadang. Sebentar, di dalam emas itu ada kadar sianida? Ada sedikit, untuk kepentingan kita juga kadang menghirup dari CO itu kan, ada sedikit plastik? Juga. Iya, plastik juga kalau dibakar, semua itu. Katanya makanan pun kayak misalkan ketela seperti itu juga ada juga. Ada proses fermentasi yang pembusukan keluar itu ada sianida? Iya, ada sedikit. Tapi memang tidak jadi dosis letal atau mematikan, karena masih minimal banget. Yang saya tahu itu pertama proses pembusukan juga gitu di tubuh manusia ada. Ya. Berarti saat ini di badan kita ini ada sianida dok? Ada, makanya waktu kasus-kasus yang dulu diotopsi ternyata ada sedikit sianida, itu ya memang karena proses pembusukan. Tapi yang ada batasnya kapan dia bisa mematikan. Ambangnya itu tadi ya. Nah, yang saya tahu itu pertama kali nonton film kayak Spy, yang mata-mata. Kalau ketahuan, dia makan pil sianida biar dia bunuh diri, biar nggak diinterogasi, dok. Nah, katanya itu tidak berasa, tidak berbau. Tapi betul seperti itu. Tapi setelah masuk tubuh
pasti membakar dari saluran nafas sampai lambung. Kalau saya otopsi atau saya periksa luar dan dalam untuk membuktikan dia kena sianida, ya kita lihat dari sini sampai bawah itu pasti. Pelan-pelan dulu dong. Kalau pelan dulu. Ya, sianida itu kita pegang, itu nggak apa-apa. Kena masalah. Kulit seperti ini nggak masalah. Dalam bentuk cairan juga tidak masalah. Oke. Nah, saat orang mengkonsumsi sianida, Dok, itu prosesnya bagaimana? Berarti masuk ke tubuh kan campur dengan air liur, cairan tubuh yang lain. Jadi proses ada enzim-enzim yang di dalam tubuh kita itu yang terhambat sehingga bisa mematikan. Mual itu karena proses apa, Dok? Karena proses metabolisme yang tidak sempurna. Karena ada sesuatu yang beracun masuk. Tapi itu immediate langsung atau butuh beberapa saat sebelum itu terproses oleh enzim kita? Tergantung banyak tidaknya. Tapi kalau dan tergantung daya tahan kita. Ada yang ibunya atau orang saudaranya nggak apa-apa. Iya. Ada gitu kan. Tergantung kita juga. Tapi apapun itu kalau terlalu banyak ya nanti bisa bahaya juga. Bisa jadi sakit. Yang digunakan ini katanya untuk racun ya, yang potasium sianida ya. Kayak seperti untuk tikus gitu. Dan itu tuh bisa dibeli di online ya? Iya, sementara saya tahunya itu bisa di toko-toko kimia juga kan dijual juga memang. Iya. Soalnya ini kalau boleh nyimpang dikit, ya sebenarnya kalau bahan beracun itu kan ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Nggak usah itu, misalkan kita pembersih pakaian atau pembersih lantai itu juga sudah beracun. Baru kemarin juga ada satu yang digosipkan itu loh, Dok. Jadi itu tuh seperti seorang penasihat spiritual dari Bali yang nyemprot namanya? Ya, H2O itu. Bukan nyemprot, semacam yang dipegang waktu itu mereknya sih Baygon, aerosol pembunuh nyamuk, disemprot gitu. Terus katanya dia meninggal. Tapi setelah diselidiki katanya itu video lama, Dok. Nah, jadi semprot itu dianya tahan, tapi ya saya nggak di sini. Betul. Tapi pasti. Itu ya mungkin memang beberapa orang dalam kaitannya adalah punya satu ambang yang berbeda-beda ya, Dok. Betul. Itu tapi apapun ada batasnya sih. Batasnya yang mematikan gitu. Makanya kan harus diperiksa dari cairan tubuh, dari darah, atau bagian ototnya atau bagian jaringannya, semua itu untuk membuktikan dia murni karena sianida. Berarti sianida itu tidak merusak organ, tapi mempengaruhi enzim untuk menghentikan proses organ tubuh itu sendiri, begitu ya, Dok? Jadi racun, jadi mematikan. Nah, taunya kalau ternyata kita nggak pernah tahu ya, Dok ya. Ini pun yang akhirnya yang meninggal dunia itu kan bukan yang ditarget, Dok. Kita memakan sesuatu beracun itu taunya bagaimana, Dok? Reaksi tubuh kita. Reaksi tubuh? Iya, ya tadi mual, muntah, pusing, sempoyongan, atau deg-degan. Sampai di titik mana tidak boleh diremehkan? Iya, kalau merasakan itu langsung segera ke rumah sakit memang. Selain sianida juga loh, racun yang lain juga ada bisa. Juga? Iya. Dan itu memungkinkan juga kita mengkonsumsi sendiri ya, Dok ya? Yang kita nggak tahu gitu. Atau makanan yang sudah busuk itu bisa mengandung sianida atau tidak? Bisa. Gitu. Kalau ada juga kan makan yang nanti ditanya lagi kenapa yang di luar misalnya pengemis atau yang suka makan dari sampah nggak apa-apa lah itu ternyata udah biasa. Ketahanan tadi ya kembali lagi ya. Itu kalau kita mungkin biasa makannya bersih, steril, terus terjaga, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat sama kayak teman saya waktu itu kena tipes, langsung. Dia teman saya dari Paris, Dok, ke Indonesia, sakit perut, Dok, diajak makan karena ya nggak biasa sama makanan di sini seperti itu. Kita juga karena udah biasa tapi tetap hati-hati dengan makan yang ini, yang wajar dan tidak sembarangan. Makanya sekarang pola hidup sehat harus kembali ke nabati toh. Yang semuanya itu organik, Dok. Iya, organik. Betul. Nah, bicara tentang tadi kan sate sianida, Dok. Nah, kita sekarang kembali sedikit ke dulu ada kopi sianida, Dok. Kopi. Kalau itu sama, Dok, yang terjadi. Karena kan kalau sate kan sempat dibawa pulang, terus diulek dulu bumbunya, terus dibungkus lagi, terus. Nah, kalau saat itu kan kita memesan, ditaruh, berarti harus diteteskan ya, Dok, waktu itu? Iya, pastilah. Nah, waktu itu kalau yang itu kasus itu dokter mengikuti atau ikut mengikuti dan diskusi sama teman yang senior saya yang otopsi juga. Yang mau otopsi juga? Nah, memang keluarnya kan diduga sianida di kopi itu, tapi mungkin bisa jadi pas dihirup dari sedotan kan juga bisa langsung
Oh, seperti itu ya, Dok ya? Langsung terhirup kan dia. Oh. Langsung masuk lah. Sayangnya kan tidak diotopsi lengkap dari atas sampai bawah. Hanya diambil sampel di cairan lambung aja. Waktu itu memang tidak diizinkan atau bagaimana ya, kalau katanya dari sih ceritanya? Tidak mengizinkan. Ya. Makanya kan kita kan harus tahu nih kasus-kasus yang penting yang memang dibutuhkan oleh penyidik, dari waktu kematian, cara kematian, dan mekanisme kematian, terakhir sebab kematian, ya periksa lengkap itu. Jadi tidak bisa dari sampelnya aja diambil, lambungnya, urinnya, atau sampel makanannya aja. Ya itu bisa. Kalau di pengadilan dokter forensiknya kalah lah sama pembelanya, karena kan kita tidak bisa membuktikan benar nggak meninggal karena racun cyanida itu. Betul. Dan kalau memang diotopsi dan diperiksa lengkap, pasti kita yakin itu karena cyanida. Ya. Cuman memang belum ditentukan itu ada di kopinya atau di sedotannya, Dok? Iya, atau di gelasnya juga bisa kan? Nggak tahu. Waktu itu prosesnya sebenarnya kan korbannya kan sempat juga mual, muntah, pusing itu, dibawa ke rumah sakit, ternyata meninggal. Nah, waktu itu terus sampai. Berarti dia masih minum sedikit itu sebenarnya, mungkin. Nah, sedikit pun itu berarti sudah beracun ya? Nah, mungkin si korbannya pas lagi drop toh. Oh, terus diceritakan waktu itu kan lambung kan kosong. Iya, baru pulang dari saya kata luar negeri kan. Kosong terus langsung minum kopi kan pengaruh juga. Oh, oke. Sebenarnya pun itu mau dicampurkan apa saja ya tetap mematikan ya, Dok, itu. Tapi yang saya pikir itu tadi, itu dosisnya segimana sih kok bisa? Ya kalau itu kan satu keluarga, Dok. Nah kalau itu kan berarti kalau di sedotan itu berarti sedikit sekali ya? Iya, nggak tampak. Cuman melumuri kan saja juga, seperti itu. Iya, nggak ada yang lihat kan dia. Mungkin dia nempel di jarinya, tak pegang kan bisa. Oh. Gitu, bisa. Okay. Kalau yang di sate itu mungkin agak banyak sepertinya, soalnya tercampur sama bumbu dan makan semua gitu. Bisa kita bilang nggak, Dok, yang sekarang ini sate sianida terinspirasi kopi sianida gitu? Bisa. Bisa, semua orang kan bisa lihat karena kan di mana-mana gampang diakses dan tahu pesennya di mana gitu. Tidak terlarang bahannya. Iya. Itu bisa. Cuman itu sampai sekarang jadi kasusnya bagaimana sih, Dok? Itu berarti memang sudah terbukti kah atau bagaimana itu? Kalau yang Yang kopi, ya. Yang kopi memang dari proses pembuktian dia ada cyanida CCTV, atau tidak itu kan dari CCTV itu. Tapi dari gerak-geriknya, terus dari bahasa tubuhnya waktu memberikan keterangan. Tapi kalau di tubuh korban memang ada sih terbukti memang cyanida itu di tubuhnya korban, seperti itu. Berarti yang waktu itu dipergunakan sebagai kalau kita bilang ya, bahan buktinya itu adalah gerak-gerik bahasa tubuh ya, bukan pengakuan itu didapatkan atau tidak akhirnya, Dok? Kayaknya tidak. Tidak ya? Oh. Jadi ya dari itu dan dari memang ahli-ahli didatangkan dan semua itu terjadi mengarah ke sana ya? Ke arah sana. Nah, kasus-kasus semacam ini yang pernah terjadi itu apa saja, Dok? Kalau yang ini kan yang akhirnya kalau sate sianida kan barusan, kalau kopi sianida kan memang waktu itu prosesnya lumayan lama tuh, Dok, waktu itu. Kalau yang pernah menangani kapan lagi? Dia juga masuk dari keluar ini asap CO itu kan? Iya. Kadang ada kan kandungan sianidanya itu kan terhirup di dalam mobil. Iya. Terkunci semua gitu kan, ternyata bocor. Itu masuk. Yang membunuh sianidanya, Dok? CO dan sianidanya juga. Oke. Nah, tapi dia biasanya memerah, cherry red itu. CO-nya yang bagus. Maksudnya CO-nya bagus. CO-nya yang membuat tubuhnya jadi merah semua gitu. Tapi itu bukan karena kontak sama kulit, tapi inhale, terhirup. Ya. Terus kemudian paru-paru ini yang akhirnya terhirup, jadi tidak melewati saluran nafas. Tadi kan saya cerita kalau misalnya korban sate dan kopi itu kita otopsi lengkap, pasti ada terbakar dari saluran nafas atas, saluran makan. Oh, loh. Sampai lambung. Karena kan cyanidanya masuk. Oke. Kalau kena kulit kita di luar itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau dihirup oleh organ bagian dalam, itu organ pun permukaannya juga akan bereaksi. Iya, bereaksi pasti karena kecampur sama lendir sama berarti memang tetap harus perlu reaksi dengan enzim untuk bisa merusak organ itu tadi ya, Dok ya. Kalau tadi yang saya ceritakan CO ini menghirup dan sini merah semua. Kalau kita buka ya terbakar juga, tapi dari saluran nafas. Iya. Nah, Dok, kalau seandainya kita nggak sengaja terpapar atau mengkonsumsi itu, sedangkan rumah sakit jauh, Dok, atau
kita tidak memiliki kendaraan menuju ke sana karena jarak dan sebagainya. Langkah yang paling P3K-nya itu apa, Dok? Ya, kita berusaha memuntahkan loh. Itu ya yang dilakukan pertama ya? Memuntahkan, mengeluarkan isi lambung. Memuntahkan berarti seperti ditekan itu? Iya, terus memuntahkan semua. Selain itu apa yang bisa dilakukan lagi, Dok? Ya yang sesaat itu aja. Dan segera dibawa ke rumah sakit. Iya. Jangan usahakan minum kelapa muda, minum ini malah tambah nyampur lagi ya, berusaha dikeluarkan. Berarti apapun itu dikeluarkan ya, jangan malah mencoba untuk dinetralisir dengan teori apapun itu tadi. Sampai dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, gitu. Yang kemarin ini akhirnya diotopsi juga yang sate itu, Dok? Kayaknya belum. Belum ya? Kayaknya belum ya. Tapi akhirnya dapat pengakuan ya? Iya, karena kan sebenarnya kan otopsi itu dituangkan dalam visum et repertum untuk jadi alat bukti. Iya. Kalau alat buktinya cukup 2 udah bisa kan. Alat buktinya kan ada saksi, pengakuan dan barang bukti lain dari satenya ini yang masih ada racunnya. Kalau itu sudah terpenuhi berarti tidak perlu diadakan autopsi? Iya, sebenarnya tidak ada. Kan kesulitan penyidik kalau tidak ada alat bukti lain nih. Ternyata korbannya tubuh manusia ya. Tubuh manusia ini yang harus diperiksa luar dan dalam. Itu dengan keterangan dari saya mungkin sebagai ahli gitu kan. Tapi penyidik harus meminta dulu otomatis ya? Penyidik harus meminta juga resmi dan tertulis. Gitu. Nah, Dok, ini belum pernah ditanyakan, saya baru sekarang kepikiran. Cuman pertanyaan saja, Dok. Kalau untuk mengotopsi satu tubuh manusia, itu berarti kan alurnya itu selalu sama dari awal sampai akhir, urutannya selalu sama ya, Dok ya? Oke. Kalau seandainya ini dibiayai oleh orang biasa, itu mengeluarkan dana sampai berapa puluh juta, Dok? Kalau orang biasa yang minta kita otopsi, kita nggak bisa mengeluarkan dalam visum et repertum. Jadi paling surat keterangan dokter atau medis. Kita bisa menyebutkan sebab kematian. Iya, maksud saya itu adalah lebih ke waktu penyidik itu meminta otopsi. Berarti dia itu kan seperti meminta dana dari pemerintah dikeluarkan untuk melakukan itu. Kalau otopsi kan termasuk proses penyidikan, memang ditanggung oleh negara. Di rumah sakit lain ada dananya. Kecuali orang ini minta sendiri. Itu sekitar berapa, Dok? Ya dia minta biaya sendiri sekitar sekali otopsi sekitar 5 jutaan gitu. Karena tergantung rumah sakit loh. Yang ngasih biaya rumah sakit. Nggak mungkin saya praktek otopsi sendiri nggak. Iya. Tapi bisa juga mungkin dia menyiapkan tempat sini, udah Bu Hasri otopsi tempat saya semua, pengen tahu sebab kematiannya ya bisa. Tapi tetap dengan harus ada izin dan sebagainya ya, Dok itu. Enggak, tergantung keluarga. Itu kan permintaan keluarga. Mungkin dia nyiapin tempat yang ini semua saya berkenan ya, tergantung dia. Kecuali tapi hasilnya ini tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak ada permintaan dari penyidik. Iya, Dok. Itu kan saya kebayang aja kan waktu itu bisa. Dan kalau di rumah sakit, biayanya tergantung rumah sakit yang menentukan. Tapi kalau ada laporan polisi, penyidik yang minta tidak ada biaya, karena ditanggung oleh negara. Iya, tapi jangankan itu, Dok, kebanyakan orang juga malah menolak kan kalau Nah, Dok, selain cyanida, itu apa lagi yang sering dipergunakan sehingga kita itu harus lebih hati-hati gitu? Miras kan juga banyak tuh. Maksudnya dioplos? Dioplos macam-macam. Itu kasusnya banyak banget. Di Jawa Tengah sering banget dulu. Dokter pernah menangani juga? Banyak, Mak. 8 mati semua. 4. Saya pernah otopsi bongkar kubur 4 tuh, bongkar semua. Nah, Dok, sebentar. Berarti mereka itu nyari, bahkan penjual mirasnya ada yang sampai buta loh. Ngoplosi ya. Gitu di daerah waktu itu daerah Wonosobo, Temanggung, daerah dingin-dingin. Gitu. Mereka ini mencari alkoholnya berarti, Dok? Iya, mencari yang ibaratnya alkohol murninya nggak membuat mereka naik, mabuk gitu ya, tambah-tambah biar mabuk gitu. Karena kan ya itu kan jadi racun semua tuh di tubuh. Iya. Apalagi mungkin dilakukan mereka biasanya perutnya kosong ya kan. Cuaca memang hangat mungkin di tubuh tapi terbakar di dalamnya. Betul. Kalau gitu emang udah nggak bisa diselamatkan, Dok? Nggak bisa, susah memang. Ya paling kan pernah ada itu sampai dirawat sampai ICU, dipompa semua. Isinya ya bersih tapi luka dalamnya itu susah. Jadi mereka ini begitu itu sebenarnya kan ada 2 yang diserangkan. Kalau organ yang diserang berarti dia akan gagal melakukan proses biasanya, entah apakah dia akan muntah atau dia tidak bisa bernafas. Tapi kalau dia terbakar berarti kan sifatnya fisikal kan, Dok. Dia tuh yang memang sudah ya rusak. Berarti kan, dan kalau organ dalam kan nggak bisa diperban dan dibalut gitu. Iya. Jadi ya susah memang. Dan sering tuh pernah 8 di Semarang tuh.
dimakamkan semua bareng. Itu bareng-bareng? Iya, mati 8. Nggak ada yang selamat sama sekali itu? Iya, mereka banyakan. Banyakan, tapi yang kena yang 8 itu? Hari ini 2, besok 2, langsung gitu meninggal terus. Ini sempat dibawa ke rumah sakit. Itu tuh muncul karena mereka ini lalai, ya itu tadi dok. Apakah mereka ini nggak tahu bahwa memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita itu kalau... Ya tahu, tapi mungkin karena jiwa muda, jiwa untuk merasa harus dihormati atau disegani, ya dioplos-oplos sendiri biar fly gitu kan. Ada yang dicampur kemarin, saya di Pekalongan itu obat batuk dicampur. Dengan alkohol, terus diminum. Ternyata meninggal. Gitu. Lah, dia sebenarnya ngamuk, tapi kan karena ada pengamuk di daerah Pekalongan itu, terus karena masyarakat nggak suka, sempat dipukul kan, jatuh terus langsung nggak sadar lah, keluarganya nggak terima. Ternyata setelah saya otopsi ternyata overdosis karena obat sama alkoholnya itu. Sebentar. Pukulannya nggak mematikan, dikira keluarganya itu dipukulin gitu loh. Oh, mereka itu minum. Satu orang. Satu orang minum. Terus karena efek itu dia mengamuk itu tadi. Iya, happy, mungkin senang-senang, teriak sana, teriak sini, nggak ya, terus diamankan marah-marah ya, dipukul jatuh, kan udah fly dia. Dipukul jatuh, keluarganya nggak terima. Tapi itu ininya apa namanya? Ininya nggak mematikan. Jatuh, ya kita otopsi kita buktikan memang meninggalnya kan overdosis. Lah kalau orang overdosis dok, itu tuh yang terjadi di tubuhnya itu apa sih dok? Ya reaksi yang berlebihan ya, jadi ya seluruh organnya pasti kena lah gitu. Kan ibaratnya organ jaringan lunak di dalam tubuh kena sesuatu yang keras, panas, alkohol, ya luka lah gitu, dalam tubuhnya. Gitu. Tapi itu masih yang fisikal ya? Karena kalau overdosis yang kayak maaf nih, narkoba seperti itu, itu syaraf ya dok? Itu langsung pembuluh darah langsung ke otak kan. Gitu, masuknya. Iya. Itu lebih parah lagi kan. Cepet itu. Kalau yang sakit tuh yang karena keracunan ini, maksudnya sakit banget gitu loh, misalnya dia kena organ-organnya itu. Nah kalau orang ini, kalau menurut dokter waktu otopsi dan sebagainya, pemikiran kita bukannya kalau mereka itu mengkonsumsi itu tadi, mereka kan pernah mengkonsumsi sebelumnya tapi dengan kadar yang dikit, ya. Atau mereka langsung berkreasi saat itu terus langsung ditenggak seperti itu. Ada juga, karena berani nggak gitu. Saya tanya-tanya, ada yang hidup kan, saya tanya ngapain sih? Iya bu, saya ditantang itu bu, ini pada tantang, padahal dia karena belum pernah minum. Gitu, ada gitu kan, jadi ya karena apa ya, pengen menonjolkan diri tuh. Iya. Gitu. Ya habis lah lama-lama, sama aja. Mungkin yang sering minum minuman keras itu kan heparnya kan rusak juga kan, hatinya. Iya. Itu seperti itu. Nah kembali ke sate cyanida itu dok. Sate, jangan ada bakso. Nah akhirnya itu kan kemarin diselidiki dan masuknya itu pembunuhannya berarti berencana ya dok? Iya berencana banget ya. Karena polisi bisa membuktikan pembelian cyanidanya, alurnya dia nyaman, karena sehari-hari dia nggak pakai hijab kan. Gitu. Berarti ada usaha untuk disamarkan dan sebagainya itu. Terus niatnya nggak pakai aplikasi ojol, padahal dia punya, gitu kan. Dan niat, berencana banget. Nah, untuk kita semua dok, agar kita terhindar dari kondisi yang seperti ini kan sebenarnya kan orang yang berniat baik dengan makanan daripada dibuang terus dimakan, tapi ternyata seperti itu. Jadi apa yang mau disampaikan selain ya memang ya makanan apapun kalau ternyata melebihi waktu yang sudah dari sejak dia diolah, sebaiknya jangan dikonsumsi seperti itu. Ya sebenarnya mungkin sudah banyak ya terjadi makanan-makanan yang tidak fresh atau dibuang sayang dimakan, tapi mungkin hanya mual, muntah, tidak sampai menimbulkan kehilangan jiwa ya. Kalau ini kan karena meninggalkan kehilangan, ada yang nyawa hilang, jadi kasusnya sebenarnya juga banyak sih. Saya tahu kalau teman-teman di rumah sakit kerja yang orang-orang keracunan karena makanan itu. Ya lebih baik hati-hati aja kalau makanan asal muasalnya nggak jelas itu. Dan kita juga harus tahu sesuatu yang kita makan atau sesuatu yang kita minum, maksudnya obat atau disuntik, itu kan harus tahu jelas isinya. Dan itu ada nggak isinya, nggak gitu. Jangan sampai kita orang pinter, maksudnya di dunia maya gampang sekarang kan, percaya aja gitu kan, langsung suntik, langsung minum karena temannya sehat, temannya baik gitu. Padahal itu kan opini kan, belum terbukti gitu ya. Makanya
rekan-rekan harus hati-hati. Dan juga untuk itu tadi kan kita ngomong makanan yang kemasan kan, yang seperti ini memang ada tulisannya dan sebagainya. Nah juga termasuk vitamin kan yang disuntikin kan banyak. Oh iya betul. Wah iya hati-hati. Betul. Karena sekarang kan iklannya lagi banyak meningkatkan daya tahan tubuh. Oh ternyata iya betul. Kan kita nggak tahu kan semuanya. Dan ya kembali lagi nasihat orang tua kita Mas Denny. Apa itu dok? 4 sehat 5 sempurna. Udah, itu udah cocok makannya. 4 sehat 5 sempurna. Udah. Sama kalau di perjalanan orang tiba-tiba memberikan makanan atau minuman, ada baiknya ya diperiksa atau kalau tidak ditolak saja berarti ya. Baik itu. Orang yang tidak dikenal ya. Ya situasi pandemi ini sekarang membawa kita lebih hati-hati juga. Bawa minum sendiri, makan sendiri, semua hati-hati ya. Memang udah mulai berubah sih, kita harus tahu. Iya. Semuanya prepare sendiri gitu kan. Iya. Nah terakhir dok, ini kalau memang dia sudah merencanakan semua, terus istilahnya yang ditarget ini pun memakan, terus dia itu, berarti dia tahu ini akan membunuh ya dok ya? Iya. Karena kan ini aja dimakan 4 orang kena, 1 meninggal. Iya. Kalau dikonsumsi 1 orang berarti kan sudah langsung lewat kan? Iya. Nah berarti dia memang sudah merencanakan, dan kalaupun istilahnya dia itu berhasil, apakah dia ini kok merasa dia akan lolos? Maksudnya emang dia nggak pernah nonton jurnal forensik kita ini kan ini? Iya, dia yakin lolos pasti dengan ide penyamarannya tadi. Tapi kan kita semakin teman-teman kepolisian yang juga lebih care lagi terhadap masyarakat. Teman-teman polisi juga selalu belajar lah untuk melakukan penyidikan seperti itu. Iya, maksud saya, apakah ada racun yang lain yang kalau dikonsumsi, kalau itu kan meninggalkan jejak, itu sianida. Sebenarnya ada atau tidak dok, yang kalau dikonsumsi ini lethal, mematikan, tapi tidak ada bekasnya dok? Kayaknya saya nggak ada, semua ada. Ada ya pasti ya? Walaupun nggak ada bekasnya, kalau diperiksa laboratorium kan keluar. Dari darah, dari urin, dari jaringan tubuhnya, dari lambung khususnya. Berarti bisa di-trace back ya di ini ya? Bisa. Telusuri lagi ke belakang bisa. Ya? Racun jenis apa, itu bisa. Gitu. Oke. Itu paling tidak menenangkan, jadi ya moga-moga ini kasus yang terakhir kali, nggak ada lagi. Karena kalau ada yang sampai berencana seperti itu, ketahuilah orang-orang seperti Dr. Hastri ini pasti akan bisa menemukan, dan ya tinggal tunggu masalah waktu, ini pasti akan ketahuan, makanya diurungkan saja. Dan ya, mendingan apalagi ini Ramadan gitu dok, apa nggak damai saja, mendingan seperti itu. Tapi moral story-nya sebenarnya satu dok dari ini, wanita itu kalau sakit hati ternyata berbahaya dok. Semoga saya tidak pernah sakit hati. Oke, Forensikers, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Mohon maaf kalau kemarin agak terlalu lama karena Dr. Hastri lagi sibuk di rumah sakit ya, sama kemarin ada pendidikan itu ya dok ya. Iya. Baik, tapi jangan khawatir, kita langsung akan berikan beberapa episode, karena kalau kebetulan kita bisa ketemu, yang ditanya ini langsung banyak. Nah, setelah ini kita ngobrol apa dok? Tentang COVID, bagaimana? COVID bisa, Nenggala 402 bisa. Oh iya, Nenggala 402, karena baru saja terjadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap jangan pernah berasumsi sebelum mencari bukti. Sampai jumpa, salam Forensikers.